kalau kita ngelihat kasus kekerasan terhadap anak ya, gitu kan, terhadap anak, berarti kan ini di sekolah ya, terjadinya yang boarding. Di sekolah, Kak. Nah, yang pelakunya itu siapa? Apakah guru atau teman? Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI, apa kabar di hari ini? Semoga Sobat semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke Sobat KPAI, pada siang hari ini kita sudah kehadiran seorang tamu yang spesial. Beliau adalah seorang psikolog dan juga ahli pembaca wajah katanya. Luar biasa. Mari kita sapa dulu Kak Poppy Amalia. Selamat siang Kak Poppy, apa kabar? Selamat siang, luar biasa. Luar biasa ya Kak Poppy. Semangat. Kak Poppy, kita ngobrol-ngobrol santai nih Kak Poppy. Ya. Belakangan ini di selama tahun 2021 hingga ke tahun 2022 kita kan kerap mendengar ya Kak Poppy, banyak sekali kekerasan fisik, seksual yang terjadi, terutama itu di lembaga-lembaga yang sistemnya boarding school. Oh, oke. Nah itu kan cukup menghentakkan publik ya Kaget. Kak Poppy, kaget Shock. ya. Ternyata kok ada di sebuah lembaga pendidikan yang berbasis asrama terjadi kekerasan yang mengakibatkan anak menjadi terluka ataupun ada yang meninggal dunia. Dan juga Kak Poppy, ada kasus di sebuah lembaga pendidikan juga anak-anak itu mengalami kekerasan seksual. Ya, Kak Poppy. benar. Nah, di sini Sobat KPAI, kita akan berbincang-bincang dengan Kak Poppy terkait dengan kasus-kasus kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual tersebut. Nah, Kak Poppy, terkait dengan kasus-kasus kekerasan fisik dan juga seksual tersebut, kalau dari pandangan Kak Poppy nih sebagai seorang psikolog, itu kenapa sih Kak? Apa sih yang terjadi saat ini gitu? Kan kita miris ya Kak ya, karena kasus-kasus itu terus bergulir dan terus diberitakan. Oke, kalau kita ngelihat kasus kekerasan terhadap anak ya, gitu kan, terhadap anak, berarti kan ini di sekolah ya, terjadinya yang boarding. Di sekolah Kak. Nah, yang pelakunya itu siapa? Apakah guru atau teman? Kita perlu cari tahu itu dulu. Kalau teman ini, apakah seniornya nih, gitu loh. Karena kalau seniornya sampai melakukan kekerasan kepada adiknya, biasanya itu merupakan kayak culture yang di cover, yang didiemin, tapi tidak ada penanganannya lebih baik. Udah gitu anak-anak yang korban bullying sampai kapanpun nih guys, itu nggak akan pernah mau ngelapor ke orang tua. Jadi useless aja deh. Dimanapun kasus, coba deh wawancara anak yang korban bullying, dia lebih bagus diem, lebih bagus nahan dibully sama temennya ketimbang dilapor sama ibunya atau orang tuanya, karena dampak yang kalau dia lapor kepada orang tuanya lebih besar ketimbang yang konsekuensi yang diterima di sekolahan pada saat dia melaporkan gitu loh. Nah, kalau guru itu anak-anak juga ngelihat figur otoritas, misalnya guru melakukan kekerasan atau kepala asramanya atau seperti itu ya, itu pasti anak-anak itu khawatir kalau ngelaporin dia akan menerima sesuatu hal yang lebih besar lagi. Itulah yang mengakibatkan kenapa anak-anak ini kalau misalnya ada kasus nggak mau ngelapor, karena konsekuensinya itu yang diterima itu luar biasa. Figur otoritas saban hari kan bukan orang tuanya kalau boarding kan, jadi begitu besarnya di dalam pikiran bawah sadarnya. Jadi kayak misalnya kita ngiket ada kayak gajah kecil diikat kakinya gitu kan. Nah, dari kecil kalau dia mau ngelepasin dia nggak sakit, melepasin dia sakit. Begitu dia gede diikat pakai tali yang biasa aja pasti juga ketakutan, nggak mau dia ngelepasin. Nah, gambarannya juga sama terhadap anak, dari kecil dia yang dilihat adalah figur otoritas. Jadi bagi anak, figur otoritas tersebut itu udah masuk ke bawah sadarnya dia, itu sebagai sosok yang menakutkan, yang khawatir banget. Jadi dia lebih bagus diem, mau dilecehkan kek, mau dibully kek, mau dilakukan kekerasan kek, dia akan diem karena figur otoritas tersebut itu sangat mendominasi hingga membius dirinya tanpa sadar, membuat dirinya tidak akan berani untuk bercerita. Memang banyak terjadi sih Kak Poppy, anak lebih banyak diam ya. Ada nggak sih Kak Poppy trik-trik khusus untuk kita sebagai orang tua itu mengetahui kalau anak ini sudah mengalami bully atau mengalami kekerasan seksual? Ada nggak Kak Poppy, mungkin bisa di-share ke orang tua? Jadi kalau misalnya kita bicara tentang asrama, itu orang tua pada saat Sabtu Minggu coba lihat
psikologi si anak gitu loh. Misalnya biasanya anaknya ceria, banyak cerita, ini anaknya tiba-tiba diem gitu kan. Atau si anaknya ini mimpi buruk nggak pas di rumah, karena aku bicaranya ini kan asrama ya, agak sulit. Tapi kalau misalnya sekolah biasa itu malam hari anak biasanya mimpi buruk. Jadi kalau misalnya apapun yang ditahan di dalam pikirannya atau perasaannya itu terrepress, dia nggak berani cerita, maka larinya dengan ngigo, dengan ngompol gitu loh. Kemudian akhir-akhir ini anaknya cengeng nggak? Misalnya kalau anaknya masih kecil ya, misalnya dia selalu ngekorin ibu dan ketakutan. Nah penting banget ibu atau orang tua atau ayah nih melihat perubahan psikologis si anak ini kelihatan gitu loh. Karena tadi ya kuncinya orang tua harus paham tidak bakal anak ngelapor, nggak bakal. Jadi yang kita perlu tahu adalah ngelihat perilakunya secara psikologis dan ekspresi wajahnya. Cuman kalau saya ngomong ekspresi wajah kan di sini teman-teman belum belajar micro expression ya. Jadi si anak ini kalau pulang tuh wajahnya worry, wajahnya fear itu wajah ketakutan. Jadi kalau ketakutan itu tuh ekspresinya tuh kayak gini loh. Kalau dia cerita tentang sekolah, wajahnya tuh alisnya tuh jadi kayak pandangan matanya tuh gini agak ditarik gini loh. Kayak khawatir, badannya tegang. Nah, pada saat dia bicara sekolah, kalau gerakan tubuhnya kayak begitu, kalau ekspresinya kayak begitu, berarti ada sesuatu di sekolah. Atau si anak pada saat bicara sekolah dia langsung nunduk. Nah, itu berarti emosinya, pengalaman emosionalnya itu tersimpan di dalam kata sekolah atau kata asrama. Oke. Nunduk langsung spontan. Ya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua nih Kak Popi? Udah melihat nih, oh ada tanda-tanda kalau anak mengalami sesuatu gitu. Ya, kalau sampai nunduk atau gerakannya fear, gerakannya takut ya, mungkin nanti ibu-ibu kalau misalnya atau ayah-ayah nih semuanya atau penonton atau netizen semuanya kalau bingung tentang masalah ekspresi, mendingan kamu lihat konten YouTube aku sih. Aku udah sharing tentang masalah micro expression ya. Jadi bisa dilihat progresnya, perbedaan-perbedaannya hal tersebut, pelajarin di situ. Nah, kalau misalnya lihat anaknya langsung nunduk, berarti pengalaman emosional. Ingat ya, hitungannya per detik ya. Jadi pas lagi gini, ceritain dong nak tentang sekolah kamu, nunduk. Nah detik itu tuh diambil momennya. Jangan setelah setengah jam kemudian. Jadi pas detiknya, teng langsung lihat untuk ke bawah, berarti dia punya pengalaman emosional yang berkaitan sama kesedihan. Nah, udah kayak gitu, ibu atau orang tuanya jangan bilang kayak gini, oh kamu bohong ya, kamu punya rasa kesedihan, jangan gitu. Yang dilakukan adalah cari tahu diem-diem. Oh, melalui siapa nih Kak Popi kita bisa mencari tahu? Cari tahu dengan temannya, karena anak nggak bisa lepas dari pertemanan, kemudian media sosialnya, kemudian juga ke sekolah nggak ada salahnya untuk mencari tahu ya, gitu. Karena kalau kita bongkar dari anak nggak mau cerita. Oke, Kak Popi, ketika seorang anak sudah menjadi korban kekerasan dan juga korban kekerasan seksual, apa yang harus dilakukan oleh orang tua atau keluarga terdekat? Saya tarik napas deh kalau ingat, karena kalau udah kayak gitu tuh ya, sebaiknya sih anak itu jangan didiemin, jangan belaga-belaga kayak nggak ada masalah, karena saya menganalisa kasusnya JJ Citayam itu ya, itu dia melaporkan kepada orang tuanya kalau dia diperkosa sama orang di rumahnya yang jadi taman penjaga taman gitu kan, lagi kecil nggak dapat respon. Dia cerita lagi nggak dapat respon, bahkan dia disalahkan. Efeknya anak itu kabur dari rumah, gitu loh, kabur dari rumah. Dan dia pas lagi kabur dari rumah, orang-orang ketakutan, kamu nanti nggak kenapa-napa, kamu nggak bahaya, tenang, saya nggak bakal takut, orang saya udah hancur kok hidup saya. Jadi kalau orang mau memperkosa saya juga nggak apa-apa. Nah, dampaknya seperti itu. Begitu dia bencinya sama keluarganya karena tidak bersamanya, gitu loh. Makanya harus ditangani begitu anak melaporkan hal tersebut, harus mendapatkan layanan profesional segera. Karena traumatiknya itu dahsyat. Jangan dibiarkan, jangan pernah dibiarkan sampai gede seolah-olah kayak nggak ada masalah, apalagi ya udah damai-damai aja deh, udah deh kayak nggak ada masalah apa-apa. Itu anaknya akan nerima konsekuensinya sampai dia gede. Jadi harus dapat layanan secara profesional. Klik aja langsung ke Popi Psikolog, nanti di situ ada layanan psikologi 24 jam. Ya, luar biasa ya. Oke sobat, jangan lupa ya diklik channel YouTube Popi Amalia dan ya, Popi, IG Popi Psikolog. Siap.
Nah, Kak Popi, terakhir ini, apa sih kebijakan preventif yang bisa dilakukan oleh pemerintah, baik juga itu untuk apa ya, untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik, seksual pada anak dan juga psikis bahkan, Kak Popi? Ya, dari orang pemerintah itu harusnya mensosialisasikan melalui media sosial tentang hal seperti ini, kemudian mengajak para pendidik untuk terlibat dalam bentuk focus group discussion, mencari solusi-solusi apa, kemudian dari pemerintah yang bagian atas turun lagi kepada ke sekolah gitu kan, sekolah dan juga lingkungan sekitar daripada masyarakat yang sekolah kemudian mengedukasi untuk menjelaskan tentang masalah anak tuh dikasih edukasi mengenai hal tubuhnya dia harus dihargai gitu loh. Dia nggak boleh disentuh, nggak boleh dicium kecuali sama ayah kandungnya, sama omnya, semua diedukasi seperti itu anaknya. Karena banyak anak yang nggak terinformasi mengenai hal tersebut. Kemudian media sosial anak juga tadi kan dari pemerintah juga berharap Kominfo, kemudian juga untuk bisa menjaga tayangan-tayangan anak juga bisa disortir. Nah, semuanya tuh harus bergerak dan kalau bisa sih ada sosialisasi yang masif ya, tapi terus-menerus ya, mengenai hal ini gitu. Baik, Kak Popi, terima kasih sekali bincang-bincang singkatnya. Iya, aku senang banget senang juga bisa wawancara Kak Masya Popi Allah. Amalia, baru ketemu pertama kali ya. Semoga apa yang kita sampaikan di hari ini dapat bermanfaat untuk seluruh orang tua yang ada di Indonesia maupun masyarakat di Indonesia. Baik Kak Popi, kita ada salam sehat. Tapi sebelumnya aku close dulu. Baik Sobat KPAI, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Komisi Perlindungan Anak Indonesia karena akan hadir narasumber-narasumber yang berkompeten setiap minggunya. Salam sehat untuk anak Indonesia. Stop kekerasan terhadap anak.